Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Ada sarapan tadi pagi? Ada, Bu. Ayo, anak-anak Ibu, siapa yang bangun tadi pagi dengan ini? Siapa bangun tadi pagi melaksanakan sholat subuh? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Lewat, Bu. Salat tadi, Bu. Sri Jumat ada sholat subuh tadi, Nak? Salat, Bu. Alhamdulillah. Jadi anak-anak Ibu, jangan lupa setiap hari itu kita melaksanakan sholat. Diawali dengan sholat subuh, ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba anak Ibu Sri Jemaat, coba pimpin doanya, Nak. Ya, Bu. Siap, Bu. Ayo kawan-kawan, kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni Amin. Terima kasih anak Ibu. Nah, sekarang anak-anak Ibu, sebelum Ibu mulai materi kita hari ini, terlebih dahulu Ibu mengabsen kehadirannya dulu. Coba yang Ibu panggil namanya, tunjuk tangan ya. Ya, Bu. Karlina. Hadir, Bu. Sri Jemat. Hadir, Bu. Kaida Pohan. Nurdawati. Bu. Ismawati. Ya, Bu. Siti Makmur. Hadir, Bu. Nurmewah. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Berarti anak-anak Ibu semua tidak ada yang alpa hari ini ya? Ya, Bu. Datang semua. Alhamdulillah. Jadi anak-anak Ibu, hari ini kita belajar tentang ibadah kurban. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi kita, terlebih dahulu Ibu sampaikan bahwasanya nanti setelah kita mempelajari ibadah kurban, Ibu harapkan kalian semua anak-anak Ibu mampu menjelaskan pengertian dan hukum kurban dengan baik dan benar. Mampu memahami pembagian hewan kurban sesuai dengan ketentuan yang benar, mampu menyebutkan hikmah dan keutamaan berkurban. Jadi sebelum Ibu lanjutkan, ada yang tahu apa itu kurban? Ada, Bu. Nah. Isma, coba sebutkan apa itu ibadah kurban, Nak? Potong kurban, potong hewan, Bu. Iya, bagus. Kapan kita ini Bu, apa kita potong kurbannya itu si Kaida? Coba dulu Kaida, kapan kita potong hewan kurban? Adha, Bu, hari raya Idul Adha. Oh, bagus. Berarti anak-anak Ibu semua ada belajar di rumah. Nah, anak-anak Ibu, coba perhatikan bukunya. Kemudian anak Ibu, siapa ini yang bisa baca ini? Saya, Bu. Nah, boleh. Sri Jemat, coba baca dulu Sri Jemat. Yang mana, Bu? Itu pengertian ibadah kurban, hukum melaksanakan kurban sampai syarat berkurban. Baik, Bu. Pengertian ibadah kurban. Secara bahasa, kurban berarti menghampirinya atau mendekatinya. Secara istilah, kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan penyembelihan hewan ternak dengan tujuan
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya hari raya Idul Adha dan hari Fitri tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, hukum melaksanakan kurban. Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah Sunnah muakkad artinya ibadah dilakukan dan hampir mendekati wajib. Syarat Islam berakal, balik, dan ya, bagus anak Ibu Sri Jemat. Terima kasih. Kemudian ini si Kaida, coba Kaida lanjutkan yang telah dibaca oleh Sri Jemat. Ya, Bu. Syarat hewan kurban. Kurban adalah hewan ternak, hewan cukup umur, hewan yang tidak cacat. Orang yang berhak mendapat hewan kurban. Orang yang berhak mendapatkan daging kurban ada 2 kategori, yang berkurban dan yang tidak berkurban. Bagi yang berkurban, berhak mendapatkan maksimal 1/3 dan yang 2/3-nya dibagikan kepada yang lainnya yang tidak berkurban. Hikmah melaksanakan ibadah kurban. Meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan manfaat kepada banyak orang, menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri. Nah, udah, Bu. Sudah? Ya, bagus. Jadi kurban itu ialah dalam Ibu ini ya, Ibu jelaskan lagi sedikit. Secara bahasa, kurban berarti menghampirinya atau mendekatinya. Secara istilah, kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan penyembelihan hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak Ibu, setelah tadi kalian baca, sekarang Ibu tanya, apa hikmah kita berkurban? Supaya dapat pahala, Bu. Ya, bagus. Kemudian? Supaya makan daging, Bu. Supaya dapat daging? Ya. Ya, Bu. Siapa yang tahu kurban ini berasal dari kisahnya Nabi siapa? Nabi apa? Nabi Ismail, Bu. Nabi Ismail. Ya, bagus Siti Makmur. Ya, Sri Jemat. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, anak-anak Ibu, sekarang Ibu bagikan kalian tugas, yaitu tugas kelompok atau kerja kelompok. Ini Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, ya. Bu. Ya. Ini, Bu, si Sarlina, Bu, namanya dong, Bu. Ada udah nggak ada lagi. Sarlina. Dia yang duluan, Bu. Adong, Aida yang duluan, Bu. Dia yang duluan, Bu. Sarlina diam dari tadi, dia bertingkah, Bu. Coba dengar dulu. Nggak dikasih jajannya, Bu. Pelit kali nih Kaida, Bu. Namanya Sarlina lah dongnya. Coba dengarkan dulu. Bu. Kalau kita lagi belajar itu, disimak ibunya dengan benar. Ya, Didengarkan penjelasan Ibu. Nanti Ibu tanya apa yang kalian ketahui dari apa yang telah Ibu jelaskan. Nanti Aku selalu ribut memang, Bu. nggak boleh seperti itu, nak, ya. Iya, Bu. Sebentar lagi kita jam istirahat, ya kan? Iya, Bu. Nah, jadi kalian selesaikan tugas kelompoknya, kerjakan dengan baik, jangan asal cepat siap, ya. Ya, Bu. Jangan asal jawab, ya. Ya, Bu. Ini Ibu bagi dulu kelompoknya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu Ibu buat namanya kelompok Khadijah. Anggotanya
Sarlina, Sri Jemat, Kaida, Nurdawati. Ada 4 orang ya. Bu, nggak mau sama Sarlina, Bu. Aduh, aku tadi namainya. Pindah aja lah. Nggak boleh seperti itu, nak. Ya. Nggak boleh. Nggak boleh Sarlina main pun nggak mau nama-nama sama orang dia, Bu. tua. Sarlina nggak Nggak mau boleh juga sama nama-nama dia. ayah. Ya. Nggak boleh nama-nama adong. Apa boleh nama-nama Sarlina adong? dengarkan, Dia nggak boleh duluan, namanya Bu. dong. Sarlina tadi diam, Kaida duluan. Coba dengar dulu. Coba Kaida dengar ibu dulu. Iya, Bu, ya, Kalau ya. Sarlina nama-namain misalkan orang orang itu, Bu, tua, berjauhan nama-namain taruh, Bu. adong apa Kaida, berarti adong Kaida itu orang terkenal, orang hebat. Ya, Bu, ya. Jadi semua orang tahu nama adong Kaida. Oh, ya, Bu, ya, Bu. Ya, jangan Oh. marah kalau kita menamai orang tua kita, nggak usah marah. Ya, Oke, Bu. Nak? Ya. Oke. Oke. Kemudian kelompok kedua, Ibu buat namanya kelompok Hafsah. Anggotanya Ismawati, Ya, Bu. Makmur, Nurmewah. Iya, Bu. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Kemudian yang pertama coba dulu amati gambar. Coba dulu perhatikan gambarnya. Gambar apa itu anak-anak Ibu? Potong hewan, Bu. Orang potong hewan. Apa? Potong lembu. Ya, bagus. Potong lembu atau potong Sapi. Ya, Bu. Jadi Kasihan sebelum jangan kalian lembu gitu, menjawab, perhatikan dulu, amati dulu gambarnya dengan baik. Bu, dipotong itu nggak berdosa kita, Bu. Kenapa, Nak? Itu lembunya dipotong nggak berdosa kita, Bu. Salah, Nak. Itu memotong lembu itu salah satu seperti contoh Nabi Ibrahim dan Ismail, yaitu pengorbanan kita atau sebagai sedekah kita. Itu nanti hewan yang kita potong ini sebagai kendaraan kita nanti ketika di akhirat. Nah, kalau kita sudah pernah berkurban di dunia, insya Allah kurban kita ini nanti akan menjadi kendaraan kita di akhirat. Berarti berpahala kita ya, Bu, kalau kita kurbankan kan, Bu? Iya, nah. Gitu ya, Bu. Jadi sudah diperhatikan gambarnya? Sudah, Bu. Nah, lihat pertanyaannya. Menurut kalian, apa yang sedang dilakukan oleh masyarakat pada gambar di samping? Serta jelaskan apa pengertian dan kapan pelaksanaan kurban dilakukan. Jadi kalian isi jawabannya di bawah gambar ini. Baik, Bu. Jangan asal jawab ya. Ya, Jangan Bu, ya, Bu. mau istirahat, mau cepat jajan. Nah, asal-asal dijawabnya. Nggak mau Ibu nanti menilainya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Kemudian LKPD yang kedua, perhatikan lagi gambarnya. Hubungkan gambar dan tulisan sesuai jawaban yang benar. Coba lihat di sini. Usia minimal untuk hewan kurban berikut adalah, nanti kalian disambung-sambungkan. Ini ada sapi. Berapa usia yang bisa, berapa usia hewan sapi ini agar bisa kita jadikan hewan kurban. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau dia 2 tahun, kalian tarik itu. Tarik garis, hubungkan dia ke umur yang di sebelah kanan. Ya. 2 tahun ya. Paham? Paham, Bu. Oke, kemudian yang LKPD ketiga, di situ ada pertanyaan esai Ibu kasih. Yang pertama, syarat kurban apa tuh? Coba baca dulu. Sri Jemat. Nah, sama lah kayak Ibu, lupa pula Ibu bawa kacamata tadi. Nah, nggak nampak, Bu, kecil kali tulisannya, Bu. Ada cahaya dari pintu kayaknya itu, Bu. Nggak nampak. Oh, ini syariat kurban. Syariat kurban untuk mengenang pengorbanan Nabi titik. Ibrahim. Dari situ kan? Nah, pengorbanan apa itu? Kisah pengorbanan Nabi apa
masalah kurban ini. Oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Coba Ibu kasih waktu 10 menit ya, paling lama 15 menit. Itu dikerjakan dengan baik, kemudian nanti kumpulkan lembar jawabannya sama Ibu. Iya, Bu. Siap, Bu. Udah siap, Bu. Udah siap? Udah, Bu. Siap, Bu. Kami juga siap, Bu. Lihat kali anak-anak Ibu ini ya. Itulah enak kali Ibu menjelaskannya. Mantap dah. Karena mau istirahat ini kan. Ya, kaidah mujadan dia itu, Bu. Kaidah mujadan dia. Ini wajah-wajah anak Ibu ini udah wajah-wajah dari tadi sih melirik-melirik ke jendela. Ini Enggaknya jendela betul kelas, jawaban jendela kaidah kaca. itu, Bu. Enggak betul jawaban kaidah itu, Bu. Karena dia mau jajan aja cepat kumpulkannya. Ada keroncongan Oke. perutku, Bu. Oke, coba kelompok 1. Coba presentasikan dulu jawabannya. LKPD-nya ke depan. Ya, Bu. Coba Bu. Sri Jemat. Udah, Bu. Oke, bagus. Kelompok kedua, coba dulu Nur Mewah, presentasikan dulu LKPD-nya, nak. Baik, Bu. Ya, bagus. Alhamdulillah. Dari LKPD yang sudah dikumpulkan sama Ibu, ternyata jawaban anak-anak Ibu semua benar. Dapat konten 100 semua. Alhamdulillah. Tak tahu Ibu ini. Entah lihat buku ini jawabannya ini. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, coba dulu siapa ini? Starlina. Ya, Bu, saya, Bu. Starlina, apa hikmah kita berkurban? Apa kesimpulannya kita mempelajari ibadah kurban ini, Nak? Kesimpulan melaksanakan ibadah kurban. Kurban bukan hanya sekedar ritual ibadah, tetapi juga merupakan sumber perjalanan dan inspirasi yang berharga untuk kehidupan sehari-hari. Melalui praktik kurban, kita dapat belajar tentang pengorbanan kepedulian terhadap sesama, keteguhan, kesabaran, rasa syukur, dan ketertarikan dengan tradisi agama. Dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita, kita dapat menjadi individu yang lebih baik dan masyarakat yang lebih harmonis. Itu, Bu. Ya, bagus. Jadi anak-anak Ibu, coba bagi anak-anak Ibu yang orang tuanya ada kelebihan rezeki, yang mampu, coba bistikkan sama ayah sama mamanya di rumah. Mak, tahun depan berkurban lah kita. Gitu, sampaikan sama mama di rumah ya. Iya, Bu. Ya. Berarti berkurban itu bersedekah kan, Bu? Iya, berkurban juga sama dengan bersedekah. Kalau kita bersedekah artinya kita tidak akan pernah atau harta kita tidak akan berkurang dengan kita bersedekah. Tambahkan, Bu, rezekinya. Ya, apa Nur Mewah? Kalau kita berkurban bertambahkan, Bu. Iya, kalau kita sering bersedekah, maka Allah akan menambahkan rezeki kita. Nah, anak-anak Ibu, sampai di sini pelajaran kita. Untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab 10, yaitu kisah dakwah Khulafaur Rasyidin. Jadi PR-nya di rumah nanti malam, siapa-siapa saja itu Khalifah Khulafaur Rasyidin, ya. Ya, Bu. Minggu depan hadir semua ya, Nak ya. Ya, Jangan Bu. lupa. Ya, Bu. Bu, saya nggak bisa datang, Bu. Apa? Menikah abang saya, Bu. Pesta kami Pulang minggu depan. kampung dia, Bu. Saya pun, Bu. Gagal kan rumah Berapa saya. hari rupanya pulang kampungnya Nur Mewah? Ya, Bu. Berapa hari pulang kampungnya, Nak? 2 hari, Bu. Masa abangnya pesta dia libur sampai 1 minggu? Sayang kamu ketinggalan pelajaran nanti Nur Mewah. Iya, Bu. Bingung sih, Mama. Aku nggak ada kawanku di rumah, Bu. Takut aku, Bu. Oke. Ya udah anak-anak Ibu. Ibu harapkan anak-anak Ibu semua bisa mengambil hikmah dari berkurban dengan meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Salam. Nah,
Sebelum kita tutup pelajaran kita, mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak ibu semua. Nah, ini anak-anak ibu sebelum keluar, jangan begitu bel istirahat langsung main lari-lari aja. Masukkan dulu semua bukunya di laci. Baik, Bu. Ya. Jajan jangan jajan ya. Aku diambil ini si Kaida, Bu. Jangan jajan sembarangan ya. Iya, Bu. Oke, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.